tentang sholat syariat dan sholat ma'rifat. Nah, sudah hadir di depan kita bersama kita Bapak Muhammad Wahyudin Nafis. Kang Nafis nanti akan membahas tema ini. Teman-teman silahkan memberi komentar dan memberi pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Nah, tentang sholat sebetulnya sholat adalah ibadah mahdhah yang saya kira ibadah mahdhah yang setiap hari kita jalani 5 waktu, belum lagi disambung dengan serangkaian sholat rawatib lainnya. Nah, cuma di dalam sholat ini kita kan apakah kita hanya menjalankan ibadah sholat itu hanya sebagai ritual biasa, sebagai apa ya, katakanlah sebagai cara kita menggugurkan kewajiban saja, hanya sekedar itu, atau lebih dari itu, lebih mendalam, lebih khusyuk dan sebagainya. Nah, Pak Nafis nanti akan berbagi dengan kita tentang tema ini, bagaimana sebetulnya pembeda yang paling jelas antara sholat yang syariat dan sholat ma'rifat. Saya kira tanpa berpanjang kalam, saya langsung saja ke Pak Nafis untuk menyampaikan pikirannya selama 20 menit ke depan. Setelah itu kita akan sambung dengan pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Silahkan memberikan itu. Saya kira langsung Pak Nafis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya, saya akan mencoba menjelaskan tentang sholat syariat dan sholat ma'rifat. Sebelumnya saya akan kutip salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan apa yang kita sebut sholat syariat dan sholat ma'rifat tadi itu. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Kalau kita baca tafsir, termasuk tafsirnya Pak Quraisy Shihab misalnya, kata hafizu itu kan kata yang saling. Jadi kalau menjaga aja ihfazu gitu. Tapi karena ini saling, jadi hafizu. Itu bisa berarti saling menjaga, bahwa kita menjaga sholat juga nanti bisa menjaga kita, supaya kita terhindar dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkar gitu. Nah, ada juga salah satu tafsir hafizu saling menjaga antara kita dengan Allah. Jadi kalau kita menjaga sholat karena itu perintah dari Allah, maka Allah pun akan menjaga kita gitu. Nah, itu beberapa tafsir. Jadi hafizu ala sholawati, atas sholat-sholat. Tentu yang kita tahu sesuai dengan penjelasan Nabi, sholat 5 waktu. Ala sholawati, sholat 5 waktu. Lalu kemudian ada kata ala sholawati was sholatil wusta. Nah, di sini para mufassir tentang sholat wusta ini beragam pendapatnya. Ada mengatakan bahwa dari mulai 5 itu ada yang berpendapat menjadi sholat wusta. Tapi sebagian besar secara singkat yang paling banyak untuk mengatakan sholat wusta itu apa, yaitu sholat asar. Jadi sholat asar itu dianggap sebagai sholat wusta. Maka dulu almarhum Cak Nur sering cerita itu, ada beberapa pondok di Jombang, di Jawa Timur itu kalau sholat asar, itu imamnya kiai yang ori, kiai yang utama. Kalau sholat asar itu. Ya, tapi kalau sholat-sholat lain tuh yang KW lah, itu ustaz-ustaz tingkat 2. Cak Nur sering cerita begitu. Karena apa? Karena keutamaan sholat asar itu sebagai sholat wusta. Nah, itu masih dalam tafsir yang saya sebut tafsir syariat. Nah, tafsir ma'rifat adalah bahwa yang disebut as-sholatul wusta itu adalah sholat pertengahan. Apa yang disebut sholat pertengahan? Itu adalah sholat hati. Karena apa? Karena hati itu kan adanya di tengah, antara kiri kanan, atas bawah dia. Nah, maka sholat wusta itu adalah sholat hati, yang itu artinya, misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Sirrul Asrar menjelaskan, itulah yang disebut sholat ma'rifat, sholatul wusta.
Nah, bedanya adalah gini. Kalau sholat 5 waktu yang ala sholawat tadi itu, sholat 5 waktu itu kan sesuai dengan rukun-rukun yang telah dijelaskan di dalam fikih, dalam ilmu fikih. Tempat sholatnya di masjid, berjamaah, ada imam, menghadap kiblat. Itu sholat yang syariat. Tapi kalau sholat makrifat itu waktunya juga sama. Kalau sholat syariat itu 5 waktu dan di luar waktu itu kita tidak sholat. Tapi kalau sholat makrifat waktunya seterusnya sepanjang waktu. Jadi tidak ada salam untuk mengakhiri salat dalam pengertian sholat makrifat. Maka tempat sholat makrifat itu di hati. Kalau sholat syariat itu di masjid, kalau sholat makrifat itu di hati. Nah, berjamaahnya sholat makrifat itu adalah kebersihan hati dengan ucapan-ucapan lisan kalimah thayyibah yang keluar. Jadi ucapan-ucapan kalimah thayyibah dan kalimah tauhid dari lisan bergabung dengan kesucian hati dan kesucian batin dia. Maka itu unsur jamaahnya dalam sholat ma'rifat itu. Imamnya siapa dalam sholat ma'rifat itu? Imamnya adalah rasa rindu ingin berjumpa dengan Tuhan. Dia menjadi imam. Karena itu dia terus abadi dia. Tidak ada berhentinya. Tidak ada salam untuk menutupnya. Nah, kiblatnya sholat ma'rifat itu adalah apa? Kiblatnya adalah kehadirat Tuhan yang maha tunggal dan maha indah. Jadi Tuhan yang maha tunggal, yang serba mencakup itu menjadi kiblat orang-orang yang melakukan salat ma'rifat. Gitu. Jadi antara salat syariat dan salat ma'rifat di situ. Salat syariat sifatnya fisik, sesuai dengan rukun-rukun yang ada dalam ilmu fikih. Salat makrifat sifatnya batin di dalam hati, sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan. Nah, kemudian penjelasan-penjelasan lain yang lebih banyak yang bisa kita kutip dalam Al-Quran juga sama. Dalam beberapa ayat ada tafsir yang bersifat syariat, ada tafsir yang bersifat makrifat. Misalnya ketika kita tahu petualangan Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa ini kan eksentrik juga orangnya. Gitu. Jadi Nabi Musa itu kira-kira kalau kita masukkan ke dalam dunia syariat sama dunia ma'rifat itu dan di bulan puasa sekarang yang kita sedang amalkan ini, 10 hari pertama itu kira-kira adalah suasana pertempuran Musa dengan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu sebagai simbol dari diri tiran, nafsu ammaroh, lalu Musa sebagai nafsu yang sebagai jiwa yang baik, jiwa yang suci. Nah, tetapi kemudian di 10 hari kedua, sekarang kita memasuki hari ke-18, berarti 10 hari kedua, itu sudah naik dari pertempuran Musa dengan Fir'aun ke pertemuan Musa dengan Khidir. Tadi pertempuran. Gitu. Nah, di 10 hari kedua ini sudah pada pertemuan Musa dengan Khidir. Dalam satu cerita kan Nabi Musa itu pernah ceramah di depan kaumnya Bani Israel. Lalu ada yang bertanya, salah satu kaumnya itu orang Bani Israel itu nanya, "Ya Musa, adakah orang yang lebih alim dari engkau?" Wah, Musa jawab dengan penuh percaya diri, "Tidak ada." Jadi agak sombong memang Musa, tidak ada. Pokoknya dia merasa dia yang paling alim, dia yang paling berilmu. Saat itulah Musa kemudian ditegur oleh Allah. Kata Allah, "Hai Musa, ada yang lebih pintar dari engkau." Kaget Musa. Siapa itu? Nah, kamu harus ketemu seseorang itu di tempat itu pertemuan dari 2 laut besar yang disebut Majmal Bahraini. Kaget Musa. Wah, kalau gitu aku harus cari orang itu. Kalau dia benar-benar hebat apa dia sehingga aku bisa berguru sama orang itu. Maka ketika Musa berkata kepada salah satu muridnya, dalam satu tafsir muridnya itu bernama Yusha bin Nun. Yang kemana-mana Musa pergi dia ikut Musa bin Nun itu. Lalu kata Musa,
kepada Yusa tadi itu, aku ingin pergi berangkat mencari tempat pertemuan dua lautan besar itu. Untuk apa? Untuk ketemu seseorang yang katanya orang itu misterius, tapi dia lebih pintar dari aku. Dan aku akan berguru kepada orang itu. Maka berjalanlah kedua orang itu menuju tempat yang disebut Majmal Bahraini tadi itu. Nah, di dalam perjalanan itu, Nabi Musa membawa ikan. Dan dalam satu isyarat, tempat itu cirinya adalah kalau ikan itu lepas, loncat, berarti itu yang disebut pertemuan dua laut itu. Dan disitulah kamu akan ketemu seseorang itu. Akhirnya Musa berjalan dan ketemu tempat itu, tapi kemudian mereka karena lelah jalan capek, mereka tertidur berdua. Lalu setelah bangun, mereka melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Pas mereka periksa di perjalanan tempat lain, itu ikannya hilang. Lalu si Yusuf bin Nun tadi itu bilang, itu ikan hilang di tempat yang tadi sebelum kita pergi ke sini. Loh, kata Musa, berarti tempat itu yang aku akan ketemu sama seseorang. Maka kembali lagi keduanya ke tempat yang tadi ikan hilang itu. Dan disitulah dia ketemu seorang hamba Allah, yang kata Allah, yang mendapatkan ilmu langsung dariku, maka lahir kata ilmu laduni di situ, dan mendapatkan rahmat dariku. Al-Quran tidak menyebut seseorang hamba itu siapa. Tapi dalam satu hadis, seseorang itu bernama Khidir. Khidir itu artinya sebetulnya hijau. Jadi pengetahuan yang penuh kesegaran, yang dinamis, dan cukup bisa menyejukkan. Gitu. Maka disebut Khidir. Gitu. Maka bertemulah kemudian Musa dengan Khidir. Di ayat di surat-surat Al-Kahfi tadi dijelaskan dengan unik gitu surat pertemuan Musa dengan Khidir. Kata Musa, aku ingin ikut dengan engkau, kira-kira tafsirnya gini, aku ingin ikut dengan engkau dan ingin berguru kepada engkau dan ingin mendapatkan ilmu yang telah engkau dapatkan untukku. Kata Khidir, boleh saja, tapi kamu tidak mungkin bisa sabar. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tapi kamu nggak bisa sabar menjadi muridku. Musa terus kemudian memohon, enggak, insya Allah satajiduni insya Allahu sobiron. Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Oke, baik kalau gitu, kata Nabi Khidir. Kalau engkau memang memohon terus ingin menjadi muridku, tapi ada syarat. Apa? Syaratnya adalah tidak boleh bertanya apapun yang terjadi pada perjalanan kita nanti berdua sebelum nanti aku jelaskan. Gimana? Kalau orang sekarang jawabnya siap. Gitu. Kira-kira Nabi Musa jawabnya siap. Maka mereka berjalan. Ya, siap gitu ya. Berjalan. Nah, mulailah di situ. Nabi Khidir ketemu masuk ke dalam satu perahu yang lagi jalan enak-enak, tiba-tiba dibocorin oleh Nabi Khidir. Diangkat salah satu papan bawahnya itu, Musa mulai kaget, loh, ini apa ini? Dia bertanya, kenapa engkau bocorkan perahu ini? Nah, kata Khidir, kan aku udah bilang, kalau kamu mau menjadi muridku dan ikut denganku, tidak boleh bertanya sebelum aku jelaskan. Oh iya, maaf, kata Musa. Maaf, terus gimana? Aku mohon untuk tidak dipisahkan dengan engkau dan aku ingin tetap ikut dengan engkau. Baik, kata Khidir. Jalan lagi, ketemu sama anak kecil yang masih belum balik. Tampan, bersih, wajahnya luar biasa tampan. Tiba-tiba oleh Khidir dibunuh anak kecil itu. Musa lebih kaget lagi, ini ada apa ini? Salah apa itu bocah? Gitu. Nah, kata Khidir, kan aku sudah tanya. Izqala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan tadi juga aku bilang, alam akul laka lan tastati'a ma'iya sabra. Setelah aku katakan tadi di awal, kamu tidak mungkin bisa sabar ikut aku. Ini udah dua loh pertanyaannya. Sekali lagi kamu batal menjadi muridku. Baik guru. Gitu kata Nabi Musa kan. Ketiga dia masuk ke sebuah kampung. Yang di kampung itu karena dua Nabi Khidir dan Nabi Musa berdua itu kehausan, kelaparan, meminta sedikit makanan dan sedikit minuman saja tidak dikasih oleh orang kampung itu. Lalu ya sudah, Nabi Khidir
tidak memaksa para orang-orang kamu untuk memberikan makanan dan minuman. Tapi kemudian di kampung itu ada sebuah tembok besar tinggi mau roboh. Maka Nabi Khidir dengan sekuat tenaga dengan Musa memperbaiki tembok besar itu supaya tidak roboh. Kata Musa, kita memperbaiki tembok ini kan bisa kita bergen ini. Dengan apa? Dengan upah supaya kita dapat makanan dan minuman. Sudah kita nggak dikasih makanan dan minuman, kamu membantu masyarakat di sini menegakkan kembali itu tembok tanpa meminta upah apapun. Kata Khidir, kamu udah 3 kali bertanya soal apa yang aku lakukan. Kamu batal. Karena itu, kata Khidir, haza firaku baini wa bainaka. Inilah hari perpisahan antara aku dan engkau, kata Khidir. Karena udah batal. Dan sekarang, aku akan jelaskan apa-apa yang tadi aku lakukan. Tapi udah putus tuh kontraknya tuh. Nabi Musa udah dianggap nggak kuat. Lalu kata Nabi Khidir, perahu yang kenapa aku bocorkan, karena di belakang perahu orang-orang miskin yang kita tumpangi itu ada seorang raja, yang raja itu setiap perahu yang bagus, dia akan rampas. Maka perahu itu supaya tidak dirampas, aku bolongin dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa anak kecil itu aku bunuh? Anak kecil itu kedua orang tuanya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang mukmin dan saleh. Dan anak kecil ini sudah aku lihat akan tumbuh besar menjadi orang kuat, menjadi orang jahat, menjadi orang zalim, yang dia akan membawa kedua orang tuanya, bahkan bisa membunuh siapa aja, menghalangi dia untuk tidak berbuat zalim. Maka sebelum itu terjadi, aku bunuh anak itu dan aku memohonkan kepada Allah supaya kedua orang tua yang jadi orang tua tadi itu dikaruniai putra putri yang lain yang lebih baik lagi, yang bisa menyelamatkan kehidupannya dunia akhirat. Yang ketiga, ketika tembok itu aku perbaiki, di bawah tembok itu ada harta karun milik anak yatim yang belum dewasa. Kalau itu kita biarkan roboh, maka orang-orang sekitar itu akan berebut untuk memperebutkan harta karun tadi itu. Dan anak kecil tadi itu karena belum dewasa, belum sanggup mempertahankan diri, dia tidak akan punya haknya. Maka tembok ini kita perbaiki, aku perbaiki, menunggu sampai anak yatim itu dewasa. Nah, kira-kira itu. Jadi pertemuan Musa dan Khidir itu secara simbolik, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, adalah pertemuan syariat dan ma'rifat. Maka dalam surat Ar-Rahman, marajal bahroini yaltaqiyan. Allah melepaskan, Allah membiarkan bertemunya 2 lautan besar. Al-bahroini yaltaqiyan. 2 lautan besar bertemu. Dan 2 lautan besar itu, kalau dalam tafsir-tafsir yang biasa kita baca, adalah pertemuan 2 laut tawar dan laut asin. 2 laut itu pertemuan. Kalau dalam tafsir yang spiritual, 2 laut itu adalah laut syariat dan laut ma'rifat. Tadi yang diteruskan digambarkan dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Nah, yaltaqiyan, mereka bertemu antara syariat, antara gelombang arus besar syariat sama gelombang arus besar ma'rifat bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Tetapi di antara keduanya, antara gelombang lautan syariat dan lautan ma'rifat, ada batas. Barzakhun, ada batas yang batas itu tidak bisa saling dilalui. Syariat tidak bisa melewati, ma'rifat tidak bisa melewati. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, tidak bisa saling melewati. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau ayat selanjutnya, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Itu pinter tuh ya, yang bikin sirup marjan bulan puasa itu ada rupanya di Al-Qur'an itu ya. Jadi al-lu'lu'u wal marjan gitu. Nah, apa yang dimaksud yakhruju minhuma? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, pertemuan keduanya antara syariat dan makrifat itu adalah seperti sayap buat seseorang. Sayap kiri itu syariat, sayap kanan itu makrifat, dan dengan dua sayap itu seseorang bisa terbang menuju alam hakikat di ruh lahut, di alam lahut, alam para ruh.
di sana di aras Allah. Jadi seseorang yang bisa mencapai hakikat adalah adanya kekuatan syariat dan kekuatan ma'rifat. Nah, disitulah secara sempurna orang yang sudah mengaku makrifat, apalagi hakikat, tidak bisa dia meninggalkan dengan mudah hal-hal yang bersifat syariat. Gitu. Karena syariat itu adalah sayap yang membuat seseorang sampai kepada alam hakikat. Yakhruju minhuma, keluar dari keduanya antara syariat dan makrifat, al-lu'lu wal marjan. Al-lu'lu itu adalah mutiara, marjan itu katanya batu kecil lagi yang merah warnanya, dan itu juga sama mutiara yang tercipta dalam pembentukan ratusan bisa ribuan tahun gitu. Nah, itulah simbol dari hakikat. Jadi al-lu'lu wal marjan itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani adalah lambang atau simbol dari hakikat, yang hakikat itu lahir dari kekuatan syariat dan makrifat. Maka sholat makrifat menjadi pelengkap, demikian sholat syariat menjadi pelengkap. Tetapi kalau salah satu hilang, sholat syariat kita lakukan, tapi sholat makrifatnya tidak ada, itulah yang sekarang terjadi. Orang yang rajin sholat, rajin juga bohong. Orang yang rajin sholat, rajin juga nyinyir dan sebagainya dan sebagainya. Karena apa? Karena sholatnya syariat saja. Tidak tanha anil fahsya'i wal munkar dia. Karena yang bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat syariatnya harus dilengkapi dengan sholat makrifat. Maka sholat makrifat itu tadi, karena dia tidak punya waktu-waktu tertentu, dia berjalan sepanjang waktu, maka dia akan terus-menerus fokus, connected to God, selama hayatnya, selama nafasnya masih terus ada dalam kehidupannya. Maka kesimpulan terakhir antara sholat syariat dan sholat makrifat, keduanya melengkapi nilai-nilai spiritualitas kita, sehingga kita bisa mencapai kepada alam hakikat, berjumpa dengan Allah, ada di alam lahut, tidak terhenti pada alam yang sifatnya fisik saja. Dan meretasnya kita tadi, kan kita meretas karena ada syariat dan makrifat, lalu kita meretas, bisa menuju ke alam hakikat. Itulah syarat bahwa kita, katanya, ini Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengutip ucapannya Nabiullah Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa, lan yalijal insanu ila malakutis samawati hatta yuladu marrotaini. Tidaklah seseorang akan sampai menembus ke alam langit, malakutis samawat, ke alam malakut langit gitu, sebelum seseorang itu dilahirkan dua kali, kama yuladu toiru marrotain, seperti halnya burung dilahirkan dua kali. Pertama kan burung itu lahir dalam bentuk telur, seperti ayam juga sama, telur. Yang kedua, telur itu kemudian pecah karena anak burung atau anak ayam itu memiliki kekuatan kaki dan tangannya, sehingga dia bisa berontak sehingga kulit telur itu pecah. Dan manusia itu sama. Jadi kalau sekarang kita masih ada di alam syariat, kita belum bisa melihat alam gaib yang sifatnya malakutus samawat, karena kita masih di dalam cangkang telur. Karena kita masih di dalam cangkang telur, kita tidak pernah bisa melihat tentang kemahaluasan Allah. Kita tidak pernah bisa melihat dialog langsung dengan hakikat-hakikat alam semesta ini, yang sifatnya antara-antara. Kan kita mengenal ada 4 tingkatan alam. Kita ini alam mulki, lalu di atas kita ada alam malakut, di atas kita ada alam jabarut, dan di atasnya lagi yang paling atas alam lahut. Untuk mencapai alam malakut, jabarut, apalagi lahut, kita harus memecahkan kulit telur tadi itu. Maka zikir, salat syariat yang terus harus kita lakukan secara maksimal, lalu kemudian hati yang terus terkoneksi kepada Allah, itulah cara memperkuat tangan, kaki, dan wajah kita untuk menonjok, untuk meretas, menghancurkan, memecahkan kulit telur, sehingga kita bisa sampai kepada malakutus samawat. Saya kira sebagai pengantar itu Mas Oji,
Silahkan kita Ya. bahas beberapa chatting. Terima kasih sementara. Terima kasih Pak Nafis, terima kasih. Ini apa namanya? Ada beberapa pertanyaan yang sudah sampai ke kita. Jadi prinsipnya sebetulnya keduanya itu saling melengkapi ya satu sama lain. Jadi tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi prinsip dari misalnya kalau kita dengar sering membaca ayat Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu kan sebetulnya prinsip bahwa itu ya ada pengaruh langsung dari ibadah dari sholat yang dilakukan itu terhadap perilaku sehari-hari. Itu yang spiritual ya sebetulnya, sholat spiritual, sholat ma'rifat. Ini ada pertanyaan pertama dari Selano, ini kalau nggak salah dari Papua ini. Apakah seseorang yang telah melakukan sholat ma'rifat lantas gugur baginya sholat syariat? Ini baru aja dijelasin. Ya. Itu tadi yang saya bilang. Dia akan timpang, tidak akan sampai ke arah hakikat jika seseorang merasa sudah melakukan salat ma'rifat lalu meninggalkan salat syariat. Gitu. Tidak akan sampai. Karena apa? Karena sayapnya patah, sayapnya hilang, yaitu salah satunya syariat tadi itu. Dan itu masih ujian. Jadi banyak itu kan kalau kita kalau kita melakukan upaya-upaya spiritual ke atas, kan ada pertempuran antara diri ammaroh sama tingkat atau makom-makom yang kita lalui. Kita tahu makom syariat tadi, lalu makom tarikat, lalu makom ma'rifat, dan terakhir makom hakikat. Saya menggunakan klasifikasinya Syekh Abdul Qadir Jailani ya, yang tadi saya jelaskan. Gitu. Nanti untuk memperkaya pertanyaan tadi itu adalah gini. Orang-orang yang berada pada makom tarikat itu nafsu itu menggoda. Kalau di alam syariat jelas, ketika kita di alam syariat nafsunya menggoda kita supaya kita berbuat maksiat. Karena alam syariat itu kan alam luar, alam dada. Jadi kita berpakaian rapi, berpeci segala macam, pura-pura sopan segala macam itu alam syariat. Supaya orang melihat kita orang baik gitu, alam syariat. Lalu masuk ke alam tarekat. Alam tarekat itu sudah menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Gitu. Maka nafsu juga menggoda orang yang ada di makom tarekat. Apa godaannya? Itu mengaku-ngaku jadi orang suci, mengaku nabi, mengaku wali. Gitu. Itu tuh godaan nafsu tirani, nafsu ammaroh, yang nafsul ammaratun bisu tadi itu, yang di Quran dijelaskan. Nah, orang pada makomnya ma'rifat itu masih ada godaan. Apa godaannya? Tiba-tiba dia merasa menjadi Tuhan, lalu dia menyatu dengan Tuhan, mengaku Tuhan dan sebagainya. Dan itu kemudian dia ekspresikan, dia verbalkan. Itu adalah cara nafsu, kita sebut saja setan, menggoda orang-orang yang ada pada makom-makom tertentu tadi itu. Nah, di makom hakikat, setan nafsu tidak lagi bisa menggoda. Karena semua akan terbakar di alam hakikat tadi itu, yang ada di makom hakikat dan di alam lahut tadi itu, semuanya terbakar. Bahkan Jibril ketika mengantarkan Rasulullah sampai ke alam hakikat, dalam kisah Isra Mi'raj itu Jibril pun tidak bisa memasuki alam hakikat. Karena hanya orang-orang suci yang diizinkan oleh Allah. Salah satunya adalah keberhasilan Rasulullah mengalami Mi'raj. Tapi semua makom-makom syariat tadi kan tidak boleh saling meniadakan. Tetap harus ajak di situ. Gitu jawabannya. Jadi meskipun ini ada komentar tadi, bukan sebagai saling melengkapi saja, tetapi dia adalah makom tingkatan begitu, Pak Nafis. Ya, betul. Dan makom tingkatan, dan tidak boleh misalnya ketika kita ada pada tingkat kedua, tangga pertama kita buang, jatuh kita. Iya. Jatuh. Karena tangga yang menapak ke alam mulki itu syariat tadi itu. Alam fisik tadi itu. Alam fisik ya. Oke. Baik, selanjutnya ada dari Ajar Enggar. Ajar Enggar, banyak sekali para tokoh ulama yang sudah mencapai tingkatan ma'rifat dan mengaku sebagai mursyid kamil dan bayangan Tuhan. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat Bapak tentang peristiwa ini? Ya, godaan terakhir dan terbesar buat seorang suci adalah dia tidak merasa suci.
Itu godaan terbesar. Jadi ketika dia merasa mungkin dia betul sudah suci, dia sudah baik dia, tapi ketika dia mengklaim dirinya sebagai orang suci, maka batalah dia menjadi orang suci. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sangat mungkin hari ini kita bisa menemukan seorang mursyid. Jadi mursyid yang memang memiliki laku lampah spiritual, yang dia punya sanad yang jelas ke atas. Lalu ada zikir, ada amalan yang juga jelas, yang mu'tabaroh. Maka jika kita menyaksikannya dengan benar, dengan baik, dan ada pada diri seseorang, kita tidak apa-apa menjadi murid dari mursyid yang tadi kita sampaikan. Karena banyak ahli, termasuk Jalaluddin Rumi misalnya, mengatakan tentang perjalanan spiritual itu tetap memerlukan seorang mursyid. Nah, kira-kira gini, soal mursyid salah atau benar, yang tadi, di Quran juga ada wali yang mursyid itu adalah yang pertama tentu mencerminkan nilai-nilai Allah, karena sudah takhallaqu bi akhlaqillah kan, ya. Gitu. Yang kedua, laku lampah yang mencerminkan nilai-nilai Allah itu terlihat dalam perilaku sosial kesehariannya dengan sesama kita, dengan sesama manusia. Nah, maka orang seperti itu sangat mungkin dia menjadi mursyid. Biasanya kan kalau dalam alam spiritual itu konfirmasi itu melalui mimpi. Tapi ini bukan mimpi politik ya, ini mimpi spiritual. Gitu. Seperti Nabi Ibrahim kan juga diberi mimpi untuk menyembelih putranya Ismail tadi itu. Ismail itu kan dalam kisah antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Gitu. Dan jadi gini, kira-kira kenapa seseorang dalam perjalanan spiritual itu perlu mursyid? Walaupun secara prinsip mursyid kita itu adalah pengetahuan kita. Kan ada istilah al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pimpinan untuk apa yang kita harus perbuat. Jadi mursyid kita sebetulnya ilmu kita. Jadi lakukan saja sesuatu yang sesuai dengan pengetahuan dan ilmu yang kita miliki. Itu karena ilmu imamul amal dia. Nah, tetapi secara spiritual masih diperlukan mursyid. Kenapa? Contoh kalau saya mau ke Amerika nih. Saya sudah baca peta. Saya sudah tanya sana sini, saya sudah baca pengetahuan tentang apa itu Amerika, kota-kota di Amerika apa aja segala macam. Pas saya pergi ke Amerika, masih mungkin nggak saya kesasar? Sangat besar kemungkinan saya masih kesasar. Tapi saya, yang kedua, saya tidak baca peta, saya tidak baca informasi tentang Amerika itu apa. Tapi saya telepon kepada teman saya, supaya dia bisa menjadi guide saya di Amerika, selama saya di Amerika. Saya sebulan di Amerika, Anda mau nggak jadi guide saya? Siap, dia bilang. Mungkin kesasar nggak saya dengan menggunakan guide? Tidak, karena guide sudah tahu teritori yang ada di sana, tujuan-tujuan kita kemana saja, dia sudah tahu. Nah, kira-kira dunia spiritual yang lebih antah barantah, yang sangat mungkin kita kesasar, terkelabui kita dengan berbagai macam rayuan-rayuan iblis, setan itu, sangat mungkin kita bisa menyimpang. Karena itu seorang mursyid dia akan melihat jikir-jikir muridnya itu sampai mana. Kalau tiba-tiba dia tadi mengaku nabi, mengaku wali, bahkan mengaku Tuhan, itu akan ditegur oleh seorang mursyid. Kamu itu tergoda. Kamu itu masih dalam tahapan pencarian, belum ke alam hakikat, masih alam misalnya ma'rifat. Jadi mursyid diperlukan secara spiritual untuk menjadi guide kita. Karena misalnya gini, orang setingkat Syekh Abdul Qadir Jailani dalam satu cerita berjalan di bulan puasa seperti sekarang dengan beberapa murid setianya. Tiba-tiba mereka sudah mulai haus, lapar, diterik matahari. Syekh Abdul Qadir Jailani kebetulan tali sepatunya copot. Lalu dia memperbaiki tali sepatunya sehingga murid-muridnya jalan pelan ke depan. Syekh Abdul Qadir Jailani ada di belakang murid-muridnya. Tiba-tiba ada satu suara keluar dari objek tertentu. Kalian ini murid-murid seorang guru yang sangat hebat. Dan kalian sudah berjalan, kalian sudah letih, sudah haus, sudah lapar. Karena itu kalian sudah boleh buka puasa. Karena sudah memenuhi syarat untuk buka. Lalu murid-muridnya tanya, buka? Kita nggak ada yang bawa makanan. Buka dari mana? Kalian bisa lihat sebelah kiri kalian. Di situ udah tersedia makan. Betul tuh, kayak di film gitu, jreng, makanan tersedia di meja. Wah, murid-muridnya udah dengan nafsu,
Dia ingin menyantap. Pas mau menikmati makanan itu, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, wahai murid-muridku, stop. Kita belum memenuhi syariat untuk buka. Karena perjalanan kita belum terlalu jauh berdasarkan fikih. Jadi kita masih harus menahan imsak masih untuk menunggu sampai maghrib. Loh, tapi ini bukankah Tuhan yang memberitahu kepada kita, dan juga bukan Tuhan yang memberi makanan ini? Bukan, kata si Abdul Qadir. Tapi ini iblis. Maka keluarlah iblis. Wah, kamu betul-betul hebat, Abdul Qadir Jailani. Banyak wali-wali seperti engkau itu gugur dengan cobaan aku seperti ini. Tapi kamu berhasil. Dari mana kamu tahu bahwa aku ini iblis, bukan dari Tuhan? Nah, kata saya Abdul Qadir Jailani, pertama aku tahu kamu iblis, suaramu muncul dari tempat tertentu, dari objek eksternal. Tuhan tidak akan muncul dari objek eksternal di luar diri kita. Tuhan akan masuk ke dalam hati diri setiap orang. Itu yang pertama. Maka aku meyakini bahwa engkau iblis. Yang kedua, dia bilang, engkau menyuruh kami untuk membreak syariah tadi itu, syariat. Yang harusnya belum memenuhi syariat untuk membatalkan puasa, engkau menyuruh anak buah saya, murid saya untuk berbuka. Maka dengan dua itu saja, aku tahu bahwa kamu adalah bukan Tuhan dan itu iblis. Wah, iblis itu tepuk tangan, hebat kamu, hebat. Tapi kenapa wali hebat seperti kamu, muridnya hanya segelintir orang, muridnya hanya rakyat jelata, harusnya raja-raja, harusnya seluruh dunia itu jadi muridmu, waliullah besar. Disitulah cara iblis. Kalau kita orang biasa digituin, bener juga ya, saya kan orang hebat. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, nyah kau. Karena dia masuk ke dalam cara berpikir Syekh Abdul Qadir Jailani, supaya sombong. Supaya dia mengatakan, betul juga aku nih wali yang hebat. Harusnya muridku tuh banyak. Harusnya muridku para pejabat. Kenapa ini cuma rakyat jelata dan cuma segelintir orang? Disitulah ujian yang paling terakhir untuk orang-orang suci adalah dia tidak boleh merasa suci. Saya Abdul Qadir Jailani lulus dari ujian ini. Kira-kira itu salah satu pertanyaannya. Ya, oke. Makin menarik ini. Ini ada lagi, ini konfirmasi sebetulnya. Praktek sholat ma'rifat itu seperti apa katanya? Ya, Cak Nur pernah bilang gini, ma'rifat itu kan jalan terjal ke atas. Syariat itu jalan datar. Jangan kita mencoba jalan terjal dulu sebelum jalan datar itu rapi. Iya. Jadi jawaban pertamanya adalah salat syariatnya dibenarkan dulu. Sesuai waktu, sesuai rukun, syarat sahnya, hatinya, bacaannya. Jadi itu jalan datar itu. Nanti kalau jalan datarnya sudah oke gitu, nah baru kemudian kita memulai jalan terjal, yaitu jalan ma'rifat. Jalan ma'rifat itu adalah menetapkan hati kita, seperti tadi saya bilang. Tempat sholat ma'rifat itu di hati dia, bukan di masjid tapi di hati dia. Gitu. Jamaahnya antara kesucian hati dengan ucapan-ucapan kalimah thayyibah. Di mulut kita menggema, baik zahar maupun khafi, itu kata Allah, Allah, Allah. Lalu kesucian hatinya mengiringi, jangan ucapan Allah, tapi kemudian hatinya kemana-mana. Nah itu belum ma'rifat. Jadi caranya gitu, bersihkan hati hanya kepada Allah, fokus hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Lalu secara lisan, pikiran, itu selalu mengumandangkan kalimah-kalimah thayyibah. Allah, dia menyatu dari situ. Itu jamaahnya. Imamnya adalah imam sholat ma'rifat tadi itu, rasa rindu ingin berjumpa dengan Allah. Jadi itu yang bersebut liqa billah. Jadi kita ingin liqa billah. Itu yang membuat kita kemudian manut kepada imam. Karena kita rasa rindu kepada Allah. Nah, kiblatnya tadi. Allah yang maha tunggal tadi itu kan mencakup semua keindahan, mencakup semua keperkasaan, mencakup semua kasih sayang di dalamnya. Dia harus menjadi orientasi hidup kita secara vertikal. Maka dia menjadi kiblat. Caranya adalah itu. Ya. Oke, itu tadi pertanyaan dari Maliki Roshidin. Maliki
Sirajuddin, Maliki Sirajuddin. Ini dari Irfan Muhammad, ini jamaah di Plaza 1 nih. Apakah perilaku ma'rifatnya Khidir tadi itu bisa kita terima, bisa kita tiru? Itu kan ekstrim itu. Membunuh orang, kayak gitu-gitu. Bisa nggak ditiru? Masih depan. Perilaku orang secara spiritual tidak bisa dilihat secara syariat. Kita harus masuk ke dalam dunia spiritual juga. Karena itu ada apa namanya bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya, antara syariat dan ma'rifat itu ada batas yang tidak bisa saling dilalui. Nah, batas itulah yang kalau kita mau melakukan laku lampah spiritual, kita memang harus masuk ke alam spiritual. Kita harus tadi meretas kulit telur tadi itu, lalu kita keluar ke alam gaib. Bukan hanya yang kita lihat alam nyata saja, tapi alam gaib pun harus kita saksikan. Maka saat itulah hikmah-hikmah yang orang di alam syariat belum mampu melihatnya, orang itu sudah bisa melihatnya. Maka perbedaan antara Nabi Musa yang syariat dan Nabi Khidir yang ma'rifat, karena Musa belum berhasil melihat jangka panjang hikmah-hikmah yang ada di balik semua ini. Karena kita belum berhasil melihatnya, maka kita tidak boleh menirunya. Iya. Gitu. Jadi yang menirunya itu adalah orang yang sudah memang melihat secara burhan, secara jelas bahwa ini akan terjadi sesuatu dan Allah kemudian meridhoinya, mengizinkannya. Bagaimana mungkin orang syariat bisa mendapatkan itu secara langsung dari Tuhan? Tidak. Jadi tidak bisa secara syariat. Sudah kita lakukan sesuai dengan hukum-hukum syariat saja. Iya, iya, iya. Oke. Ini saya coba, ini sudah jam 4 lewat 44. Ini saya saya lengkap beberapa karena ada beberapa yang sudah terjawab. Misalnya, oke, kita masuk langsung ke ada Adawiyah Sofa. Apa maksud riyaknya orang ma'rifat lebih baik dari tawaduknya orang biasa? Ya, pertanyaan ini pertanyaan mendalam. Orang yang sudah ma'rifat tadi itu, godaan terbesar kata Syekh Abdul Qadir Jalani ada dua. Ada riya dan ada sum'ah. Riya itu ingin dipuji, sum'ah itu ingin terkenal, ingin populer dia. Maka dalam tasawuf itu ada aliran namanya malamatiyah. Malamatiyah itu untuk menunjukkan sebaliknya dia, supaya supaya orang-orang itu tidak menilai dia orang yang soleh. Gitu. Karena apa? Karena riyanya orang makrifat itu dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya, habis semua hikmah dan pahalanya itu ke tataran yang paling rendah. Jadi ketika orang makrifat itu riya gitu, dia batal ya. Maka ada dalam salah satu cerita, seorang wali pun bisa batal dia menjadi wali. Jadi dalam periodenya Syekh Abdul Qadir Jalani dikisahkan ada 40 wali yang batal, yang diturunkan oleh Allah dan dicabut pangkat kewaliannya oleh Allah. Karena salah satu tadi. Jadi melakukan tadi itu, pertanyaan tadi itu. Gitu. Nah, maka dia datang kepada Syekh Abdul Qadir Jalani memperbaiki diri, minta doa, ya Syekh. Karena Syekh Abdul Qadir kan disebut oleh para wali sebagai Sultanul Aulia, rajanya para wali. Doakan aku supaya pangkat kewaliannya itu, ya dialognya udah dialog batin mereka ya, tidak syariat lagi. Dan Syekh Abdul Qadir Jalani melihat beberapa hal untuk kemudian dia doakan. Nah, tawadunya tadi orang yang biasa itu kan tawadu pada tingkat syariat dia. Tawadu pada tingkat syariat dia, yang dia masih punya perasaan, wah pahalaku besar nih karena aku tawadu. Ah itu, kalau orang yang di tingkat ma'rifat habis dia. Nah, di tingkat syariat itu karena ketawaduan itu masih di alam mulki, masih ada kelihatan baiknya karena dia berhubungan, berinteraksi dengan orang secara sopan. Karena itu, Syekh Abdul Qadir Jailani itu merumuskan tadi 4 makom dan 4 pengetahuan itu dengan derajat masing-masing. Jadi orang syariat itu, kata Syekh Abdul Qadir, itu juga dapat derajatnya. Jadi kalau kita cuma bisa pada tingkat syariat, ada surganya kalau kita benar-benar melakukan syariat itu. Yaitu apa yang disebut Jannatul Ma'wa.
Nama surganya untuk orang-orang yang di tingkat syariat. Lalu yang di tingkat thariqat itu juga ada surganya, yaitu Jannatun Naim. Kira-kira gambarannya gini ya. Kalau Jannatul Ma'wa itu, Mas Roji tiba-tiba datang ke rumah saya. Saya datang aja, tapi nggak jelas janjinya kapan, sehingga saya tidak punya persediaan makanan. Sebelum Mas Roji cuma teh manis nih, udahlah nggak apa-apa, nggak usah sibuk-sibuk, ala kadarnya. Itu syariat kira-kira. Tapi kalau Jannatul Ma'wa itu sudah di atasnya Jannatun Naim, itu jannah yang sudah ada kenikmatan-kenikmatan, sudah dipersiapkan, tapi juga tidak istimewa sekali. Nah, untuk yang makom ma'rifat, ada namanya Jannatul Firdaus. Nah, itu sudah mulai dengan berbagai macam kenikmatan, ada istana, ada bidadari, segala macam. Nah, kalau di alam hakikat, itu tidak ada surga, tidak ada makanan, tidak ada bidadari, tidak ada istana di alam hakikat itu. Tapi yang ada adalah pemilik surga, pemilik istana, dan pemilik semua yang ada dalam kenikmatan-kenikmatan itu. Itulah alam hakikat yang ada di ruh lahut tadi itu, di alam lahut tadi itu. Dan buat orang-orang di sana itu sudah tidak ada godaan lagi tuh. Kalau alam makrifat ke bawah masih ada godaan-godaan tadi, sehingga dia bisa jatuh. Jadi jauh. Apalagi kalau kita bicara ujub, takabur, itu ujian-ujian dia belum sampai naik ke tingkat atasnya dari syariat ke thariqat. Kalau itu belum dia selesaikan, itu perjuangan melawan nafsu ammaroh tadi itu. Secara sufi kan nafsu itu ada 7. Kalau di Quran kan secara literal disebut 3 ya, nafsu ammaroh, lawamah, mutmainah. Kalau di Quran itu kan ada ammaroh, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, fitriyah. Nah, itu kira-kira. Nah, orang di nafsu atau di diri yang mutmainnah saja masih bisa tergoda oleh ammaroh. Yang tidak bisa tergoda oleh amarah itu adalah ketika dia berada dalam nafsu yang suci, itu nafsu yang fitriyah tadi itu. Saya kira itu pengayaannya. Iya. Ada waktu sekitar 5 menit lagi, Pak Nafis. Ini masih ada beberapa sebetulnya. Saya cari yang lebih ini ya. Nah, ini soal bagaimana pendapat Bapak tentang capaian spiritual para master atau para yogi dan lain-lain. Apa perbedaannya dengan pendakian spiritual Islam? Secara prinsip, gini, hasil-hasil dari pendakian spiritual itu secara prinsip bisa sama. Caranya berbeda, hasilnya bisa sama. Gitu. Tetapi gini, hati-hati, karena hasil yang sama bisa datang dari sesuatu, dari sumber yang maha otentik, atau tidak dari sumber yang tidak atau yang bukan maha otentik tadi itu. Sangat mungkin karena kehebatan manipulasi jin dan iblis dan setan itu juga bisa menciptakan sesuatu menyerupai hasil-hasil yang dihasilkan dari Tuhan gitu. Bedanya memang kekuatannya. Misalnya kita bilang ambil daun jadi uang tuh, daun jadi uang. Tapi tidak tahan lama dia, nanti nggak lama lagi dia berubah lagi akan jadi daun, itu jadi yang lain, tidak tahan lama. Nah, dalam hal ini, kalau itu datang dari Tuhan, otentik dari Tuhan, maka kekuatan alam ini mendukung terhadap wujud yang datang dari Tuhan tadi itu. Tapi kalau itu datang dari selain Tuhan, dari selain Allah, maka alam tidak mendukung secara penuh, hanya beberapa saat saja yang sifatnya pengelabuan. Nah, saya tidak tahu Master Yogi itu, saya memang pernah belajar beberapa saat gitu ya, di pelatihan pernapasan segala macam gitu. Tapi belum pernah tingkat master. Tapi melihat dari perilaku orang-orang yang master, kalau kita lihat banyak kemiripan-kemiripannya gitu. Tapi untuk menembus alam gaib tadi itu yang disebut alam malakut itu, alam malakut tadi itu memang memerlukan upaya-upaya, bukan hanya upaya-upaya pribadi yang sifatnya spiritual dan yang bersifat ma'rifat tadi itu, tapi sekaligus juga kita masih memerlukan talqin dari seorang wali mursyid. Gitu. Ya. Oke. Saya kira itu. Saya kira ada
Pak Nafis, ada satu pertanyaan yang cukup bagus, tapi sekaligus penutup aja, saya kira. Sekaligus penutup, ini ada Nabi mencapai makom tertinggi dengan berkontemplasi di Gua Hiro. Bagaimana cara berkontemplasi di zaman sekarang? Sekaligus penutup ini. Ya. Nabi itu kan masuk ke Gua Hiro karena dia melihat pertempuran di alam nyata masyarakat itu begitu dahsyat, begitu besar, sehingga jiwanya merasa belum kuat, sehingga beliau masuk ke Gua Hiro, bertahanus, bermeditasi untuk mendapatkan kekuatan jiwa. Dan ketika dia lulus, dilantik oleh Allah dengan diberikannya seluruh kandungan Al-Quran ke dalam hatinya, maka Nabi turun dari Gua Hiro itu ke masyarakat dan tidak pernah kembali lagi ke Gua Hiro dia, karena terus kemudian berjuang di masyarakat. Sekarang kita bagaimana melakukan tahanus meditasi di Gua Hiro itu? Nah, kita melakukan itu justru pada saat-saat sekarang masalah-masalah ada di hadapan kita. Jadi kita mencicil baca kitab, ya kalau kita masih usia sekolah ya kita tamatkan tuh Al-Quran segala macam gitu. Lalu kemudian itu kita praktekkan seperti Nabi setelah mendapatkan wahyu, dipraktekkan per peristiwa, per masalah. Gitu. Jadi artinya apa? Tidak usah kita harus kemudian mengisolasi diri ke dalam Gua Hiro, gitu. Karena buat kita hidup itu kan harus seimbang. Tapi kita langsung mengaplikasikan nilai-nilai hidup kita berdasarkan kapasitas dan pengetahuan yang kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini untuk menutup ini yang saya pernah cerita itu, Utsman bin Maz'un itu. Nabi kan marah ketika Utsman bin Maz'un, salah satu sahabat, setelah dia masuk Islam, kerjanya zikir terus itu di musola kecilnya itu. Kira-kira di Gua Hiro itu. Malam zikir segala macam. Istrinya Haulah kan komplain. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan tadi ya, sekaligus menutup. Kenapa suamiku ketika setelah berislam kok begitu? Perusahaannya ditinggal, aku dicuekin, anak-anaknya segala macam dicuekin, dan dia zikir terus malam, sholat tahajud, zikir, dan siangnya puasa. Di mana suamimu? Kata Rasulullah. Datangi oleh Rasulullah, dalam satu hikayat kan diceritakan dipegang oleh Rasulullah. Ya Utsman, siapa orang yang pernah kau temui dan dia terbaik menurutmu? Adakah? Ada. Siapa? Engkau, kata Utsman. Kata Nabi, aku melakukan semua ini sesuai dengan hak-haknya. Mataku kuberi hak, hidungku kuberi hak, dan semua organ tubuhku kuberi hak. Aku tidur pada waktunya, aku makan pada waktunya, aku belajar pada waktunya, aku bekerja pada waktunya. Itulah contoh dari Nabi Muhammad yang telah paripurna dia. Sehingga Utsman bin Maz'un ketika itu langsung tetap menjaga kesucian batinnya, tapi tetap juga mengurus perusahaan dan bekerja seperti biasa sebelumnya. Saya kira itu, Mas Rozi. Oke, terima kasih Pak Nafis. Mungkin ya itu model sufisme ini ya, terlibat tidak mengisolasi tapi terlibat dalam problem sehari-hari. Seperti yang Cak Nur juga katakan. Saya kira itu terima kasih sekali Pak Nafis, ini lumayan panjang, udah hampir 60 menit kita. Pas 60 menit nanti mati nih. Jadi terima kasih atas pencerahan ini semuanya Pak Nafis, dan terutama teman-teman yang sudah juga terlibat dalam memberi komentar dan pertanyaan. Tidak semua bisa dijawab, ada beberapa yang saya filter, jadi mohon maaf sekali. Nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang berbeda. Saya kira itu kesempatan kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman dan Pak Nafis terutama. Kita kembali besok lagi jam 4 sore sampai jam 4.40 besok dengan Kiai Moksid Ghazali. Temanya tentang tafsir takwa di dalam Al-Quran. Nah, ini dahsyat ini. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.